Buat yang masih pada muda-muda, yang masih pada single-single, belum ada satu kewajiban lah ngurusin anak, biaya anak itu kan gede. Itu mesti banget ikat perut awal, karena di saat itulah kalian bisa nyimpen duit sebanyak-banyaknya. Sekitar 2008 dulu 2009 lah, itu cicilan itu sebulan 21 juta, which is menurut gua gila gede banget untuk rumah. Ayo, iya kan? Edan 2000. Apa bisa bayar 21 juta? Nah, tapi cicilan cuman 30 kali. Jadi bukan nilai yang sampai gimana. Cuman kan cicilannya 21 juta, gue kayak sama laki gue kayak gila, ini hitung-hitung bisa nggak ya? Oke, kita ikat perut seikat-ikatnya. Semakin pinter tuh malah semakin takut gitu Iya, untuk benar. ngambil resiko misalkan investasi yang returnnya gede gitu, karena kayak dia pertimbangannya terlalu banyak, akhirnya Terlalu nggak banyak maju-maju idealis jadinya. gitu. Lu mau sampai kapan gitu kumpulin 2M, kecuali memang mungkin ya kerjaan kita oke banget, kita bisa kumpulin secepatnya buat beli gitu loh. Tapi kalau yang mohon maaf nih ya, yang misalnya mungkin yang penghasilannya belum sampai gede-gede banget dan masih banyak kebutuhan lain, dan kalian kekeh mau banget gue kumpulin dulu duitnya sampai gue punya baru gue beli, terus gimana gitu, yang ada duitnya kepake, itu mitos banget gak sih? Kelar sekolah PhD harusnya makin kaya dong, tapi Benar. kan enggak. Hai teman-teman, balik lagi di sini barengan podcast Alive Talk, dan hari ini topiknya adalah wealth management barengan sama gue Gema, dan di sini gue udah ditemenin sama dua temen gue, ada Halo, aku Steffi. dan ada juga Halo, aku Levi. ya, dan kita akan ngobrol, mungkin kita kupas tuntas nih gimana caranya ngatur kekayaan kita. Nah, kita akan jawabin beberapa pertanyaan dan kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, keputusan finansial terbaik apa sih yang pernah lo ambil sejauh ini? Ayo Siapa coba. mau duluan? Levi. Gua nih. Ya. Ya. Wah, susah amat nih nomor 1. Oke. Keputusan finansial ya, kayaknya berat banget ya pertanyaan. Tapi gue coba jawabnya agak singkat kali ya, agak simple. Actually, gue tuh bukan anak finance. Jadi memang kalau kita kan sekarang memang finansial banget nih ya, tapi background gue tuh sebenarnya engineer. Jadi gue tuh bener-bener nggak suka banget sebenarnya finance. Jadi kalau ditanya tentang finance tuh gue bener-bener ngeblank. Nah cuman sejak kita ada di sini di LF ini kan nggak mungkin ya tutup mata. So gue memberanikan diri. Yang tadinya nggak ngerti, nggak mau, gue akhirnya memberanikan diri untuk kayaknya gue harus belajar. Justru karena gue tuh nggak ngerti, itu gue harus belajar. Nah, step pertama yang gue lakuin itu ya tadi, gue bener-bener belajarnya langsung ke profesionalnya. Gue ambil CFP. Nah itu kalau gue. Jadi buat kalian-kalian juga nih ya, kalau misalnya takut banget belajar finance, itu salah besar. Justru kalau kalian tuh nggak punya background, kalian harus belajar finance tuh apa. Jadi supaya bisa bikin keputusan, kalian tuh harus tahu dulu finansial tuh apa sih. Nah itu kalau gue. Dan banyak orang ya dalam hal melakukan keputusan finansial tuh sering kayak investasi ini, investasi itu. Padahal yang paling penting mulainya dari leher Punya atas ilmunya kan. dulu ya. Istilahnya kayak gitu, Betul. guys. Iya. Iya, benar, Itu yang benar. dilakuin sama Levi. Kalau lu gimana? Kalau gue mungkin, memang kalau beda sama Levi, kalau gue emang kebetulan anak accounting nih, jadi emang Udah suka finance ya guys. biasanya finance, tapi walaupun anak accounting, keputusan finansialnya tetap sebenarnya lebih ke konservatif sih, karena memang kebiasaan dari keluarga aja, dimana gue ingat banget, jadi kalau kayak ortu gue gitu udah terbiasa banget ngelihat gue nggak bisa punya duit banyak dikit gitu ya. Ketahuan punya duit banyak dikit, lu pasti langsung udah diocehin, lu nggak boleh belanja ini, nggak boleh belanja itu. Sampai satu hari dulu gue sama pacar gue yang sekarang adalah suami gue, kita ada usaha kecil-kecilan online shop gitu. Terus ngeliat nih nyokap kan kerjanya di rumah gue, wah oke banget nih ya, udah punya duit banyak loh ya. Oke, sekarang kita pergi ke developer cari rumah. Jadi gue dari yang dulu itu udah tiba-tiba pokoknya diaturin ke developer cicil rumah. Cicil rumah ya, memang bukan rumah yang sampai gimana-gimana, tapi oke banget. Sekarang pun gak ditinggalin, jadi memang tiap tahun disewain. Tapi kan jadi mikirnya dulu ya kadang bersyukur juga, karena sebenarnya nilainya lumayan gede. 2010, kayak sekitar 2008 dulu 2009 lah, itu cicilan itu sebulan 21 juta, which is menurut gua Gila gede banget untuk rumah. Ayo, iya kan? Edan 2000. Apa bisa bayar 21 juta? Nah, tapi cicilan cuman 30 kali. Jadi bukan nilai yang sampai gimana. Cuman kan cicilannya 21 juta, gue kayak sama laki gue kayak gila, ini hitung-hitung bisa nggak ya? Oke, kita ikat perut seikat-ikatnya. Gimana caranya?
Ya udah, jadi bisa dibilang sebenarnya menurut gue itu adalah titik balik di mana gue mulai banget tuh yang namanya belajar untuk cicil rumah, dan seterusnya setelahnya itu jadi terbiasa nih, tiap kali udah selesai cicil yang satu mulai lagi cicil yang lain. Wow, berapa properti lo? Enggak kok, saya tidak banyak, masih kalau dengan harga rumah sekarang gitu ya, kadang gabung-gabung juga sama parents gitu loh. Yang penting tapi tiap bulan ada lebih ke sana. Jadi itu lebih ke keputusan finansial, karena kalau sampai yang aneh-aneh, walaupun gue anak accounting nih, tapi jujur mohon maaf ya, kayak saham gitu gue nggak terlalu ngerti-ngerti banget. Jadi ya udah, gue konservatif aja, ya udah cicil gitu ya. Tapi Paling berarti situ sih. ada sosok yang berpengaruh juga ya dalam lo mengambil keputusan finansial ya, orang tua lo gitu. Iya banget, bener-bener gila. Gue sih bener-bener dulu nggak boleh dilihat punya duit. Saya punya duit, nah tapi itu memang yang ngebentuk gue sih. Karena ini kayak misalkan gue jadi kebiasaannya, oke gue punya duit lebih berapa di tabungan, gue nggak mau punya duit banyak-banyak di tabungan karena gue takutnya kepake. Jadi mendingan gue masukin ke deposito. Dimana gue ingat banget kalau zaman dulu kita masih ke ATM gitu kan, bisa kelihatan saldo tabungan sisanya gitu. Orang lain kan pada ada yang kadang takut gitu ditutup-tutupin. Mohon maaf, saya enggak, karena duit saya di tabungan nggak pernah banyak-banyak. Nggak apa-apa, silakan lihat gitu ya. Gue bilang gue nggak masalah, karena gue udah tahu juga kalau gue punya duit lebih dari sekian pasti harus langsung gue depositoin. Itu keren. dulu sebelum pun menikah Konservatif dan punya banget anak. ya. Iya, Iya. konservatif banget. Sebenarnya sama kayak gue ya. Jadi gue tuh memang menurut gue adalah orang yang konservatif. Dulu ketika gue mulai belajar finance, gue tuh kayak gue pasti akan masuk saham, gue akan agresif lah ya, namanya juga jiwa muda. Iya. Emang sekarang udah tua, nggak? Masih muda. Cuman gue ngerasa makin lama makin kesini, gue juga nggak suka ya kalau misalnya gue masuk saham terus merah terus. Gue Iya, pernah merah betul. bertahun-tahun, rasanya kayak pengen cepet-cuan gitu, kayak nggak tenang gitu. Dan akhirnya ya menerima kenyataan aja bahwa gue orang yang konservatif gitu. Nah sehingga kalau keputusan finansial kayak beli sesuatu gue nggak pernah. Tapi ada satu hal yang menurut gue keputusan finansial terbaik yang pernah gue ambil sejauh ini, ya gue join komunitas Alive gitu. Nice. Wes. Beneran. Bener banget. Iya, karena dari dulu gue selalu mikir gimana caranya income yang gue terima dari kantor gitu kan, gue masih kantoran juga ya. Iya. Itu harus beranak pinak lagi. Betul. Gitu. Jangan cuma gue terima habis gitu aja. Iya. Dan gue selalu cari cara gimana ya gue mau usaha apa lagi ya selain kerja kantoran. Penting sih, itu penting banget sih, Gap. Iya, ya Iya. kalau nggak kan duit gue segitu-segitu aja. Gue Iya. bisa taker lah bulan ini dapetnya berapa kan segitu-segitu doang. Nah, Iya. kapan kayaknya ya kan? Karena memang penting sih, maksudnya menurut gua kayak punya banyak cabang itu tuh penting banget gitu Iya. loh, dikelola lagi gitu. Iya, dan dulu pilihannya gue sempat pengen ambil franchise ayam goreng karena gue suka banget makan itu gitu ya, kalau tahu adalah di parkiran minimarket tuh kan. Nah tapi ternyata gue dipertemukanlah sama komunitas Alive ini yang bisa kasih gue income tuh sampai 3 digit cuy, beneran. Maksud gue kalau gue Wey, luar biasa. Tepuk tangan dulu. tapi ini gak peres ya, tapi memang bener-bener gue ngerasain banget gue dapet income segede itu karena keputusan gue untuk tadi sama kayak lo, belajar dulu nih apa sih komunitas apa segala macem, gue pelajarin, akhirnya gue jalanin bisnisnya dan dapet gitu. Tapi memang menurut gue franchise sekarang tuh agak-agak sulit ya, karena gue dulu kalau game cuman baru mau ngambil, gue udah pernah ngambil game. Oh gitu. Pernah gue, jadi Enggak. Ayam juga. enggak. Oh, iya. Tahu. Ada dekat kantor kita dulu. Beneran sebelum segi zaman Covid. Jadi dulu tujuan gue adalah, gue tahu di saat Covid itu banyak banget orang yang jobless. Gue nggak mau kasih ke orang bentuk duitnya aja gitu loh. Jadi gue bikinin dia, oke, gue ambil franchise, terus gue pekerjakan orang dengan tujuan adalah ngebantuin dia. Yang pada kenyataannya akhirnya gue ditipu cuy. Oh iya. Jadi emang udah keputusan tepat banget untuk gak ngambil franchise begitu-begituan karena nanggung. Iya. Karena tujuan gue sebenarnya ada tujuan baik gitu lah sama laki gue, sampai kita ambil 2. Jadi ada 2 tempat. Wow. Ternyata yang ada ya emang udah bener game. Lanjutkan di Alive. Ya. Tapi iya bener kata Steffi ya, bahwa bisnis franchise tuh banyak banget yang ketika lo pekerjakan orang lain, ya bukan kita nggak percaya, tapi banyak banget kejadian ya masalahnya, dimana ya kena tipu ownernya, Ya, benar. gitu. Gak semudah itu ya Iya, intinya. sales di report nggak segede itu, padahal banyak gitu-gitu kan. Karena nggak mungkin lu turun tangan sendiri, pasti lu kasih ke Benar, orang iya. lain Benar, gitu. Iya memang. Ya. Oke, kan kita udah ngobrolin nih keputusan finansial terbaik yang pernah kita ambil. Tapi kalau ngomongin kesalahan finansial yang lo lihat ada di banyak orang lakuin tuh apa kira-kira? Banyak sih ya.
Banyak. Siapa dulu? Banyak sih. Ayo siapa coba Sweet? Lu dong, Chef. Ya banyak sih ya menurut gua, banyak banget kalau lagi ngobrol sama temen gitu ya. Menurut gua lebih kayak mereka nggak tahu gitu loh prioritas yang mana gitu yang mesti mereka lakukan gitu loh. Yang balik lagi misalkan yang kayak gue cerita tadi, dulu gue memang dari nggak punya rumah istilahnya dan gue coba untuk investasi rumah. Ada beberapa temen gue yang di saat ya mungkin udah seumuran gue gitu ya masih nggak ada rumah gitu. Gue bukannya bilang kayak, ya menurut gue ya, gue tetap masih berpegang pada prinsip di mana ya memang kita mesti punya rumah at least satu gitu. Dimana kalau orang tua gue suka bilangnya, paling nggak lu nggak yang udah mau deket-deket akhir sewa terus lu baru nyari gitu ya rumah mana, atau tiba dia naikin harga sewa gitu. Jadi menurut gue lebih salahnya itu lebih kayak mereka nggak tahu prioritas mana dan mereka nggak berani ikat perut gitu. Dan menurut gue nih buat yang masih pada muda-muda, yang masih pada single-single, belum ada satu kewajiban lah ngurusin anak, biaya anak itu kan gede. Itu mesti banget ikat perut awal, karena di saat itulah kalian bisa nyimpen duit sebanyak-banyaknya menurut gua. Karena Itu belum sih. ada tanggungan yang Belum ada. makan, ya. Iya, Ya, itu yang kan, menurut gua. Iya. Iya, karena lo mau ngomong lo investasi sama apa segala, tapi kalau lo nggak jadiin satu properti juga, apa satu aset yang memang bisa lo tinggalin di awalnya gitu, at least kalau nggak lo ngambil lah yang apartemen. Kan sekarang banyak tuh apartemen yang kecil yang nggak usah terlalu mahal, tapi paling nggak lo punya gitu loh satu. Baru setelah itu tata lo mau sewain ya terserah, silahkan gitu. Itu menurut gue sih, karena Berarti kalau lo nih Steph, Iya. tiap lo dapet income, lo pasti banget akan lo pasti cantelin dulu banget, ke iya. aset atau sebelum dibelanjakan yang lain Iya, ya. iya. Pasti banget gue mesti selesai yang satu itu, gue udah tahu nih, oh ya oke, gue mesti banget keluarin buat itu gitu. Bener-bener. Kalau gue agak beda, karena gue cenderung ngelihat kebanyakan orang itu melakukan kesalahan tuh di sini, investasi duluan sebelum nyiapin pondasinya. Oke. Gitu. Nah, kayak lo tadi lo bilang di ATM lo cuma ada duit sedikit gitu, padahal dana darurat itu penting, duit cash liquid lah. Oh itu yang tadi dana yang itu gue depositoin, jadi sebenarnya itu kan part of dana Tapi darurat. dia kekunci. Iya Enggak bener dong, dong, dan- deposito kan kunci. Deposito kan Steph. sebulan, yang gue cuma ambil sebulan Oh, doang, enggak lah, iya. gila. Enggak, gue bukan yang dipanjangin gitu, Oh, enggak. iya, iya. Jadi cuma memang buat bulanan. Karena kalau sebenarnya saya butuh, saya cairin. Agak bener sih. Iya, ya kan, yang penting gue karena suka ngeledekin kayak temen gue, gila lu kenapa sih ketakutan banget gitu ya, rekening tabungan lu banyak banget kali ya, jadi apa lu tutup-tutupin. Kalau gue lu lihat dong, nggak ada isinya gitu loh. Enggak, justru karena nggak ada isinya malu. Oh iya, karena nggak ada isinya malu ya kalau Makanya tutupin juga. Iya, kalau yang kebanyakan kan kayak kadang was-was gitu kan, aduh nanti gue di spam orang. Gue tuh enggak, Iya, karena iya. gue yang kayak ya udah, emang duit gue cuma ada segini, susahnya bentuknya udah surat aja gitu loh, Wih. deposito ya dong. Di balik itu kan, Padahal di balik itu. kecil-kecil gitu nilainya. tapi daripada gue takut juga, misalnya kadang kan memang ya lu coba lihat lah sekeliling lu gitu, banyak gak sih kadang yang emang bener-bener angkanya tuh, ih banyak banget temen gue yang kayak gitu. Aduh, tiba-tiba gue di WhatsAppin tuh orang, jangan-jangan spam gue nggak ya, nipu gue nggak ya, gitu-gitu. Gue bilang, lu rekening lu kebanyakan sih isinya. Gue suka kadang ledekin gitu. Gue lebih kayak begitu aja sih. Nah tapi nggak apa, game lanjutin. Oh ya udah, berarti kita sejalan ya. Iya, iya sejalan tuh game ya. Cuma caranya beda dikit ya. Caranya beda dikit ya. Tapi ya tadi itu ya, gue merasa orang itu banyak yang melakukan kesalahan karena mungkin sekarang juga konten kreator, influencer yang ngomongin investasi tuh banyak banget kan, banget, iya, banyak sehingga banget. orang tuh mikirnya bahwa investasi harus dijalanin duluan untuk memperbesar kekayaan. Padahal menurut gue yang harus dilakukan duluan tuh lu punya dana darurat, Ya. terus punya asuransi bahkan, Yes. baru lu ngelakuin investasi Benar. gitu. Ya karena apa gunanya lo ngumpulin aset segitu banyak, tapi Ya. terus orang tuh investasi kan tujuannya biar kaya nih. Tapi kalau misalnya di tengah jalan terus tiba-tiba ada sesuatu, gimana ya, nggak jadi kaya dong? Iya benar. Tiba-tiba rumah lo bocor atau Mahal lo itu game. mahal cuy, iya. Sama, gue juga baru lagi mau ngelakuin, gila gitu-gitu mahal banget. Gila. Gila bisa 3 juta 5 juta cuman. Apaan game? Gue udah hitung 15 juta game. Oh, wow, rumah lo gede banget ya. Beda. Gila mahal banget. Aduh. Ya Oke. kenapa? Ya, tapi emang biaya-biaya kayak gitu kan bisa nggak terduga Iya, benar. keluar, dan lo Iya. udah capek-capek beli logam mulia sejutaan 15 biji beres buat cuman nambel Udah gak dapet genteng game bocor lumayan. doang. Logam mulia sekarang Oh 20 iya, lupa. 30 juta. Udah lama gak beli logam mulia guys. Nah, Aduh. kayak gitu. Nah, Iya. akhirnya orang tuh harusnya mulai dengan punya liquid yang cukup, dana darurat, terus sebisa mungkin kumpulin lah. Kalau misalkan belum ada budget yang cukup besar, ya beli aja asuransi yang murah-murah juga banyak sekarang. Benar, Gitu, mulai dari benar. 300 ribuan juga ada gitu. Gitu kalau kata gue. Lu?
Apa? Kalau kesalahan finansial tuh menurut gue, susah banget ya. Karena tuh finansial tuh kan terlalu besar. Setelah gue menyelam ke dalam CFP nih, CFP. itu tuh emang terlalu complicated sih menurut gue. Jadi makanya jawabannya tuh bener banget. Steffi bilang apa, Gemma bilang apa. Kalian juga pasti kan punya kan opini. Nah mungkin kalau gue mau sharing sedikit, beda nih. Jadi kayak now versus 10 tahun lalu, sebenarnya problem finansialnya tuh beda. Kalau 10 tahun lalu tuh memang problemnya literasi. Jadi kayak orang-orang tuh nggak tahu sebenarnya tuh gimana sih cara ngatur keuangan. Nah tapi now karena teknologi AI dan semuanya, kita tuh udah well known sebenarnya sama literasi. Tapi muncul masalah besar lagi. Ternyata dari pakar finansial itu mereka melihat masalahnya tuh bukan literasi tapi psikologinya. Jadi mereka sering ngomong itu psikologi finansial. Jadi orang itu ngerti cara ngaturnya gimana, kayak lo berdua tuh ngerti, tapi psikologinya tuh nggak jalan. Contoh, makanya banyak banget kasus orang pinter-pinter tapi kejebak utang pinjol dan lain-lain. Nah itu tuh makanya menurut gua sebenarnya kesalahan itu psikologi itu juga penting. Nah satu-satunya cara menurut gua nih yang simple banget yang bisa kita lakuin, ketika lo dapet income itu tuh udah harus langsung dipisah. Supaya jadi lo tuh punya kontrol, ada kontrol lah kayak gate gitu. Berapa sih uang yang bisa lo belanjain? Karena tadi kadang tuh scroll HP, IG, ya kan? Itu kan bener-bener check out banget kan, tawaran-tawaran WA. Nah itu menurut gua nggak apa-apa. Emang itu udah unavoidable banget. Tapi makanya lo harus secure dulu sum of amount supaya itu nggak kesentuh. Jadi kalau menurut gua, saran gua nih ya, kalian tuh harus pisahin kantongnya. Jadi ketika dapat income, kan sekarang banyak banget tuh bank-bank digital yang bagus. Jadi kalian langsung split mana yang untuk operasional, mana yang untuk misalnya tabungan. Nah dari situ baru kalian manage. Kalau menurut gue gitu Gam. Tadi Levi bilang ya kalau banyak orang pintar yang akhirnya kejebak pinjol gitu. Banyak banget gila. Nah ini tuh gue jadi inget ada mitos bahwa katanya orang harus belajar dulu yang pintar baru deh dia bisa ngatur keuangan dengan baik. Menurut lo itu bener atau enggak? Atau lo ada mitos lain mungkin yang lo tahu? Kadang orang kalau kepinteran jadi keblinger. Ya kan? Gimana tuh bener-bener. maksudnya? Iya, halu dia. Jadi itu aku lagi mikir gila, jangan orang yang kepinteran itu kadang juga kayak ngebayangin, oh dia udah ngebayangin, dia udah ngelakuin, tapi ternyata enggak gitu kali ya. Terus ternyata kejebak sendiri gitu Iya, ya. benar-benar. Tapi menurut gue beneran loh, banyak orang tuh yang gue ngelihat dari pengalaman inilah ya, orang yang kalau kadang pinter dia tahu teorinya tapi dia nggak tahu praktekinnya itu. Nah itu is a different thing. Iya, makanya menurut gue sampai pintar banget. Walaupun ya gue lulusan accounting nih, gue sebenarnya pengen banget waktu itu ngambil CFP. Karena gue dari accounting, gue lanjut kerja jadi auditor. Jadi auditor, terus kan ada gelar-gelar banyak lah dan urusan perpajakan juga. Gue sebenarnya tetap aja gue pengen tuh CFP itu gitu. Cuma menurut gue sampai pinter-pinter banget, menurut gue enggak ya, karena orang zaman dulu malah ada sampai sekolah begituan sih. Iya kan, walaupun mungkin caranya dulu konservatif banget, tapi nggak mesti sampai pinter-pinter banget. Bener kata Levi sih, menurut gue lebih ke prakteknya gitu ya. Iya, dan dipikir-pikir sebenarnya kalau misalnya orang pinter banget sampai PhD ya, sorry nih bukannya Adek gue PhD loh. Ya, temen-temen gue juga banyak PhD. Tapi maksud gue kalau ngomongin orang PhD ada makin banyak kan sekarang. Kelar sekolah PhD harusnya makin kaya dong, tapi kan enggak gitu. Belum tentu lah. Tergantung sih. Ya tergantung, tapi kan maksudnya bukan perbandingan yang lurus bukan. gitu loh. Iya, Semakin iya. pintar orang, semakin pintar ngatur duit. Benar. Gitu. Dan kayaknya ada di buku Psychology of Money juga yang tadi lo sempat psychology singgung. Bahwa semakin pintar tuh malah semakin takut gitu Iya, untuk benar. ngambil resiko misalkan investasi yang returnnya gede Iya. gitu, karena kayak dia pertimbangannya terlalu banyak akhirnya Terlalu nggak banyak. maju-maju Idealis jadinya. gitu. Iya, Tapi terlalu bukannya idealis. berarti kita discourage teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut Oh, ya, iya itu dong. penting tapi oh iya, saya suka belajar loh, dan Iya. gue masih pengen. iya bagus, tapi Iya. kalau nggak pakai action ya nggak ada hasil Benar, juga ya kan? benar, Gitu. benar. Iya, Menurut gue itu mitos yang harus dipatahkan. Action dulu itu penting, mulai dulu gitu. Benar. Setuju. Nah selain itu apa lagi? Lo ada lagi nggak mitos? Iya, mitos apa lagi, Bel? Gue sebenarnya Apa ada ya? sih, gue ada sih. Apa? Gue pengen ngomong. Sebenarnya itu baik lagi ke itu. Ada orang tuh yang kayak, gue bukannya mau mendeskripsikan misalkan ada satu kelompok atau satu komunitas, nah, cuman banyak banget orang yang kayak gue punya duitnya dulu sampai kekumpul semua baru gue beli misalkan rumahnya itu. Menurut gue kayak
aduh gila lu mau sampai kapan gitu ya. Mohon maaf, daripada lu kayak ngontrak sana sini terus yang nggak jelas, mendingan ya lu kalau memang bisa ada cicilan apa segala ya coba ngambil cicil dulu nggak sih gitu, dari nilai kecil dulu. Karena banyak juga teman-teman gue yang kayak gue mau kekumpul dulu duitnya full baru gue beli, which is kita kumpulin duitnya tuh berapa lama gitu, lama banget. Gue dulu boleh yang cicilan pertama gue itu menurut gue itu good deal banget, makanya ngambil. Dan coba cari sekarang nilai yang berarti kan dulu 2010 cuma 600-an juta, masih di daerah Jakarta tengah kota. Tuh di mana lagi harga segitu? Sekarang Serpong gitu aja tuh terakhir yang gue pernah ambil itu udah 2M lebih, itu kecil gitu kan. Lu mau sampai kapan gitu kumpulin 2M, kecuali memang mungkin ya kerjaan kita oke banget, kita bisa kumpulin secepatnya buat beli gitu loh. Tapi kalau yang mohon maaf nih ya, yang misalnya mungkin yang penghasilannya belum sampai gede-gede banget dan masih banyak kebutuhan lain, dan kalian kekeh mau banget gue kumpulin dulu duitnya sampai gue punya baru gue beli, terus gimana gitu yang ada duitnya kepake, itu mitos banget gak sih? Kalau gue nggak setuju sama Steffi. Kenapa tuh? Ya menurut gue kalau dia kan tim cicilan, pokoknya lu punya income masukin cicilan apapun itu gitu. Rumah terutama kan masuk lo properti. Kalau gue nggak setuju, gue tim nggak usah beli rumah. Kalau gue, ya maksud gue in this economy, Asik. di ekonomi kayak gini menurut gue lebih penting lo punya liquid yang banyak. Kalau gue, jadi lo tuh punya kebebasan, fleksibilitas untuk mengambil keputusan gitu. Kalau buat gue ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa guys, di LF ini kita bisa berbeda tapi iya memang, tapi karena emang gue juga mikir kayak lihat orang western itu kan juga yang bule-bule nih. Kalau dari west itu kan jarang banget mereka punya rumah. Iya. Jarang banget. Tapi kalau misalnya kita di Asian itu tuh masih gitu ya menurut gue ya. Ya sebenarnya gini, at certain level of income itu apa yang Steffi bilang nggak salah gitu. Cuman banyak orang tuh yang masih terjebak sama omongan zaman dulu, omongan orang tua bahwa lu harus punya rumah, lu harus beli rumah gitu. Susah tuh. Ya maksud gue kalau income-nya masih levelnya terbatas gitu ya, kita nggak ngomong kecil ya. Betul. Terbatas, sementara lu punya tanggungan banyak ya gimana mau beli rumah. Kita masuk akal, realistis aja lah gitu. Ya yang diambil juga jangan yang lu penghasilan berapa ngambil rumahnya heboh banget yang sesuai dengan kemampuan aja sih. Iya, tapi memang gue merasa orang-orang yang punya penghasilan terbatas gitu lebih baik dia banyakin liquid, sehingga kalau misalnya ada potensi investasi yang tiba-tiba datang mendadak, kan banyak yang baru nih sekarang. Ada kripto lah, ada Bitcoin. Walaupun yang lagi merah banget ini ya. Ya, tapi gue sempet con loh kemarin. Gue juga sempet con, tapi hilangnya juga banyak ya. Gak profit sih. Nah itu dia, maksud gue bayang nih saham-sahamnya, kayaknya bullish nih gitu, mulai naik gitu. Saat itu lo, tapi gue nggak ada duitnya buat cicilan KPR, sayang banget. Padahal itu kesempatan yang bisa lo ambil. Dan mungkin justru dengan lo mengutamakan liquid itu dulu, lo bisa punya dana segar untuk bisa jadi DP KPR misalkan nanti gitu. Pernah ada sih teman gue yang begitu, dia cerita. Jadi memang pas itu kondisi lagi yang kurang baik itu, ternyata dia suddenly dia bisa beli rumah malah gitu loh ya. Ternyata adalah dari pembelian yang dulu-dulu itu gitu loh. Jadi dia jual lagi. Cuman ini yang gue belajar juga nih dari ada temen gue yang ini juga. Ya lu jangan lagi naik-naik lu beli ya kan. Lu mesti punya ini memang lagi rendah-rendah. Jadi kita mesti siapin hati juga. Tapi menurut gue baik lagi makanya baik lagi beda sudut pandangnya di mana. Tapi berantem nih guys. Enggak berantem lah. Cuman besok ini. Cuman ya kayak kalau buat gue beli properti itu atau misalnya beli aset yang kelihatan. Nah sedangkan kalau kayak saham gitu, ya mungkin saham masih oke lah ya. Tapi kalau yang kayak kripto gitu kan nggak kelihatan ya. Ya sebenarnya semuanya kita juga nggak pernah tahu ya. Misalnya properti bisa naik turun, apalagi pas pandemi kan harga properti juga bubbling terus turun nih. Bener, gitu. itu udah nggak banget sih memang sekarang. Nah jadi maksud gue, makanya itu kembali lagi ke poin gue lebih suka liquid, jadi orang punya fleksibilitas yang cepat untuk ambil keputusan. Bahkan kalau amit-amit sampai ya kita nggak berharap ya sampai negara kita chaos segala macam, cabut aja langsung bawa tuh liquid, daripada rumah mau gimana bawain lo koperin kan nggak bisa. Bisa. Jadi rumah lo itu
nih, sewa apa gimana game? Bagus tuh. Ya, gue privileged. Gue akui gue privileged punya rumah dari orang tua, ya kan? Ya enggak, maksudnya dari orang tua ada rumah lah gitu, dan dari kakek gue juga. Nah, tapi maksud gue kalau gue ada di posisi teman-teman yang income terbatas, mungkin gue gak akan beli rumah gitu. Dan gue encourage orang-orang untuk udah yang penting lo pakai duit lo buat belajar, buat tapi balik lagi sih, berarti bener ya, menurut gue setuju, cuman ya balik lagi dia masih punya satu knowledge-nya ya untuk beli itu gitu. Jangan cuman yang ikut-ikutan gitu kan. Iya, juga itu loh. penting guys. Apapun keputusan keuangan lo, jangan sampai ikut-ikutan. Lo harus kulik dan pelajari dengan karena baik. pernah ada loh yang ikut-ikutan nih, misalkan nih si Levi lagi beli, terus Levi cuma bilang sama gue, gila itu lagi rendah banget gitu ya, terus bukan rendah, sorry, lagi harganya oke banget nih, lu beli deh Steph, bilang gitu. Kan itu sebenarnya baik lagi keputusan gue ya, gue mau beli atau enggak, ya kan, and then gue beli. Ternyata setelah gue beli, itu harga bukannya makin membaik, malah makin drop, dan duit gue hilang, terus gue nyalain Levi. Itu pernah ada kejadian kayak gitu, Gam. Jadi lo kan, yang disalahin? enggak sih, kebetulan bukan gue, cerita dari teman cerita. ya kan. Jadi menurut gue kayak, aduh itu agak-agak ya mohon maaf ya, agak-agak bodoh ya, karena semua yang itu kan duit kita, ketika kita dikasih sama teman juga ya baik lagi itu keputusan kita, makanya jangan pernah ikut-ikutan. Benar. Segala keputusan finansial itu kita harus well aware, fully aware tentang apa konsekuensinya ya, gitu. Ya makanya kita belajar. Benar. Gitu. Nah, kalau kalian pengen belajar finansial, tahu nggak caranya gimana? Gratis. Gimana? Join Alive. Banyak Bener sih, bener. Dan ilmu. komunitas ini banyak banget ilmunya. Benar, Gue juga benar. ngerasain ya, dari yang tadinya gue cuman tahu segini. Iya lumayan. Iya, soalnya anak Alive kan udah banyak yang duluan belajar. Nah, itu ada kelas-kelas khusus. Iya. Jadi promo Benar. dikit nih, promo dikit. Tapi emang bener ya. Jadi kalian tuh kalau join Alive itu nggak cuma dapat komunitasnya, ilmunya sih bener-bener bagus banget. Iya, Nah, next iya. step kalau kalian pengen mendalami lagi ya ambillah sendiri gitu. Setuju. Kalau lu iklan sendiri banget sih. gimana? Gimana Kalau lu Gam? gimana, Gam? Ayo Gam. Tapi gue Kalau lu dulu gimana sih, misalnya sebelum join LF tuh, apakah lu masih cuman Ya. LF doang, atau lu ada sambil ngerjain yang lain atau gimana gitu? ya menurut gue join the Alive tadi kan udah di mention sama Levi ya, bahwa join Alive, dan gue juga bilang tadi di awal ini keputusan finansial gue yang terbesar ya, karena dari sini gue dapet income gede banget gitu. Nah, Mantap. iya, tapi tujuan awalnya gue join Alive itu adalah gue emang cari produk asuransi kan, buat diri gue pribadi. Tapi dasarnya emang gue anak yang ngulik ya, emang gue googling, riset segala macam. Dulu belum ada ChatGPT guys. Jadi Bener-bener belum ada. enggak selama itu, tapi sekitar 3 tahunan yang lalu. Google. Masih googling. Iya. Nah, terus itu tuh gue riset lah asuransi apa yang terbaik buat gue lah gitu. Terus sampailah gue ketemu sama teman gue, dan gue diajak join ke Alive gitu. Dan ternyata malah gue tadi riset sendiri, di sini dibantuin belajar gitu. Berarti menurut lo LF tuh ada kasih lo kemampuan untuk belajar finansial, ngelola duit lo. Apalagi nih ya, gue itu kan backgroundnya masih kerja kantoran. Sampai hari ini gue masih kerja kantoran. Dan ya lo tahu sendiri, tadi gue juga bilang bahwa kalau lo kerja di corporate gitu, gaji lo ketaker lah, bulan ini berapa, bulan depan juga pasti sama aja, kecuali lo dapat promosi kan, gitu. Sehingga bagus juga nih gue dapat proteksi asuransi buat diri gue sendiri, tapi gue juga bisa dapat income tambahan. Benar. Gitu. Jadi baik lagi, menurut lu dari penghasilan yang lu dapat nih, berarti lu ada penghasilan dari korporat, ada penghasilan dari Alive. Menurut lu mana yang lebih penting? Lu kan berarti kesannya kayak ngejar penghasilan gede nih, ya kan, income besar ya kan? Atau sebenarnya lebih penting mana ngelola duit-duit yang lu dapat itu gitu, Gam? Dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting. Cuman menurut gue kalau nggak ada penghasilannya juga nggak ada yang bisa dikelola gitu ya. Benar. Itu dulu ya, penghasilannya dulu harus ada dulu. lebih utama tuh nih dari dua, kalau misalnya suruh milih, gedein income dulu atau ngelola uang dulu gitu. Menurut gue sih lebih ke gedein income dulu ya. Itu ya lebih tinggi sedikit lah daripada ngelolanya doang. Ya lo bayangin aja, uang itu kan kayak lo kumpulin, lo nampung di ember kan. Kalau lo bisa ngegedein kerannya, ya ember cepet penuh lah, cepet banyak gitu isinya. Tapi kalau misalnya lo nggak bisa kelola uang, itu sama aja ember bocor kan. Lo nggak bisa ngatur gimana itu keluarnya. Lo bahkan nggak tahu kalau ternyata bocor ada di mana-mana. Itu analogi yang tepat menurut gue gitu. Cuman tetap kalau misalnya nggak ada air yang masuk, ya nggak ada. Embernya kagak keisi guys. Cuma jadi ya, kering juga ya. menurut gue gedein income itu penting banget gitu. Nah, ini juga berpengaruh nih menurut
menurut gue ke psikologi tadi yang Levi sebut bahwa banyak orang kayak oh ya udah gue income masih segini, gue fokus di ngelola apa yang gue punya dulu lah. Justru itu membatasi lo gitu. Padahal lingkup lo itu bisa diperbesar gitu dengan cari opportunity di luar sana kan banyak nih gitu. Betul. Ternyata apalagi zaman sekarang bisa create konten, bisa jualan online, terus join live, apalagi yang nggak tertandingi sih kalau kata gue income-nya ya. Yalah, lihat aja nih Gema, kan masih kerja kantoran ya, masih kerja kantoran, bukti nyata nih ya, kerja kantoran, income-nya kantor ada, LF ada. Karena emang gue setuju banget sama Gema. Dulu waktu gue ambil CFP nih ya, ambil CFP tuh langsung pengajarnya di depan langsung ngomong, kalian tuh jangan salah konsep ya sama yang namanya financial planning. Kita tuh lagi, emang sih kita belajar finansial, tapi sebelum lu mau belajar, itu ada satu hal penting yang harus kalian tahu. Apa tuh? Katanya. Nah, nggak ada gunanya kalian belajar financial planning sampai ke ujung dunia kalau nggak ada duit yang harus dikelola. Nah, definisi duit yang dikelola tuh kalau Gema kan income-nya. Enggak, kalau bagi dia itu tuh bukan income-nya, tapi justru gap-nya. Kalian dapat berapa, expense-nya berapa, kan ada gap. Nah, kalau gap-nya masih kecil banget, nggak usah capek-capek ngurusin financial planning. Katanya nggak usah itu no point kata dia. Jadi memang kalian tuh harus make sure gap-nya tuh lumayan gede. Nah, baru kita ngomongin financial planning. Tapi kalau income-nya aja masih mepet, nah itu fokusnya yang kayak Gema bilang, kita harus naikin income. Caranya gimana? Join Ella. Ya dong, ujung-ujungnya itu. Karena ya memang tadi kan nggak mungkin ya kalian tuh langsung terjun bebas join LF doang, nggak ngerjain yang lain. Nah, kayak Gema aja, benar. Ya tapi setuju sih, memang bener ya. Memang yang benar-benar dilihat itu adalah income dikurangin sama expense-nya itu gitu ya. Jadi istilahnya duit nganggur yang lo ada gitu ya. Baru yang itu yang lu planning. Kalau nggak ada duitnya buat apa gitu ya? Iya, nggak usah capek-capek. Jadi fokus aja gedein dulu income-nya. Iya. Ya, asal kalau masih kecil ditabung, jangan tiba hilang juga gitu, percuma juga. Bener-bener sampai kapan juga nggak ada yang bisa di planning gitu ya. Iya, bener. Kalau nggak nanya gua, Sok aja, oke. Bentar ditanya guys, Steffi, menurut lo lebih baik gedein income atau terus jawabannya sama gitu ya, percuma gitu ya game ya? Enggak ya, bercanda game. Dia pasti punya jawabannya beda. Ayo, lo jadi moderator aja gimana? Aduh, ya kalau menurut gue sih sebenarnya pas segi sebelum Gema ngomong tadi itu sebenarnya buat gue adalah ngaturnya. Tapi setelah dengar jawaban Gema sama Levi, gue setuju sih. Memang kita harus nambahin income ya, percuma kalau nggak cuy. Kan gue sendiri juga tadi ngomong keluar, bener juga kalau nggak ada income buat apa lu kelola gitu ya. Iya. Bener-bener itu penting sih. Karena apalagi coba Lev, lo anak berapa? Satu aja sih. Satu, anak saya 3 ya kan. Coba bayangkan ya, kalau income-nya nggak banyak, itu kan boro-boro gitu ya, mau punya anak 3 zaman sekarang juga. Itu financial planning-nya juga penting banget sih buat anak-anak kayak begitu kan. Iya, dan dua hal itu menurut gue tuh ya, nambahin income sama manage keuangan itu tuh dua masalah yang lo akan temui di stage keuangan yang berbeda. Betul. Gitu. Ya. Karena lo miskin ada masalahnya. Bener. Iya. Bener. Miskin ada masalahnya. Bener. Terlalu kaya juga ada masalahnya. Bermasalah. Betul. Jadi Iya. dua-duanya lo pasti akan lalui gitu. Iya. Nah, artinya kalau misalnya lo belum ada di stage yang kaya-kaya banget, ya lo fokus digedein income dong. Iya, menurut gue. benar. Nah, itu kalian harus gitu. tahu ya, karena jujur aja nggak banyak yang edukasi tentang itu. Kebanyakan kan edukasinya ngatur finansialnya, tapi that's another level lah. Kalau income-nya udah cukup baru diatur, tapi kalau belum ya fokus aja. Oke. Tapi jangan sampai juga income kan sesuai hukum ekonomi ya. Kadang makin gede income, expense-nya makin gede. Nah, Jadi gapnya ya segitu ya, itu doang dia, juga. PR. Itu yang PR juga tuh. Jadi emang benar-benar iya. naikin income ya, lu punya level kehidupannya ya segitu juga. Jangan malah belum apa-apa udah nenteng tas yang aneh-aneh gitu kan, ternyata belinya nyicil gitu ya, terus nggak bisa bayar, akhirnya ya expense gapnya segitu-segitu doang. Itu juga penting sih. Dan lagi-lagi nih soal psikologi ya, kadang-kadang memang wajar ya, kita udah kerja keras, gedein income, terus kita mau reward buat diri kita, Ya, bener. boleh, tapi jangan sampai remblong juga. Betul, Karena ingat sama tujuan di awal, kita gedein income ya supaya kita sampai ke tahapan dimana kita lebih kaya daripada Bener. tahapan sebelumnya kan, Bener. tahun-tahun sebelumnya
misalnya. Makanya gue kadang bersyukur punya, walaupun dulu ketika gue muda gila gue benci banget itu kalau udah ketahuan sama nyokap gue kayak mau beli apa dia udah wah gila lu punya duit ya, gue liat lu belanja mulu ya. Oke, kalau gitu kita ini ya kayak udah wow oke gitu. Tapi makin kesini gue baru bisa ngerti sih guys. Jadi buat kalian yang masih muda-muda nih ya, kalau memang ngerasa misalnya mungkin punya orang tua yang cerewet banget ke kalian, kadang kita lihatnya nanti ya mungkin 10-20 tahun kemudian baru oh iya oke saya mengerti tujuannya dulu apa gitu ya. Bener sih. Tapi ya ngomong-ngomong soal nahan keinginan, ada yang bilang frugal atau apa gitu lah ya. Yes. Gue ngerasa setelah gue ada di titik yang lebih ya sejahtera lah ya daripada 3 tahun yang lalu. Ketika gue baru mulai dan belum jadi apa-apa gitu ya, gue merasa justru makin banyak income yang gue terima, gue tuh malah jadi secara psikologis ya pengen nabung lebih banyak gitu. Wah, ya mas gue gini, keren. gue pengen supaya apa yang gue kumpulkan itu nggak cepet habis. Gue pengen angka di tabungan gue itu lebih naik dong. Iya, dan kalau gue terima, kalau bisa multiply lagi. Oh iya pasti dong. Dan gue ngeliat tuh ini ada di banyak orang yang memang bahkan lebih kaya dari gue ya. Iya. Gitu, bahwa dia bukan berarti kalau misalkan income miliaran misalkan, terus habis itu ya udah jor-joran dia apa segala macem. Pasti dia ada nih kayak Steffi dicantelin ke properti. Iya. Atau terus belajar investasi, atau bahkan sesederhana ngambil kelas aja untuk tadi biar duitnya tuh makin beranak pinak gitu. benar. Sehingga gini, maksud gue psikologinya orang kalau misalkan duit terbatas tuh pengennya spending mulu gitu, pengennya self reward mulu. Tapi yang lo nggak tahu, dikira orang kaya terus ya udah jor-joran gitu belanja. Padahal enggak gitu. Sehingga setelah gue sampai, ya gue belum kaya banget ya guys, tapi maksud gue ada di pintu masuknya lah. Tapi memang gue setuju karena gue dulu gue pernah punya psikologinya satu, beda lah. Iya, gue pernah punya satu supermarket dulu. Dia punya banyak loh kan? Dulu kebetulan udah tidak ada setelah berumur 20 tahun sekian lah. Cuman dulu tuh ingat banget di saat gue mesti nentuin harga nih, sale apa segala gitu kan. Kebetulan memang bokap gue itu ex dari salah satu supermarket yang gede di Jakarta, di Indonesia inilah malah. Nah terus dia emang ngajarin gue, itu ada dari Walmart itu sendiri juga sendiri ngomong. Sebenarnya kalau lu jualannya itu di kelasnya yang menengah ke bawah, mereka beda harga 500 perak aja tuh ya, mereka akan rela beli. Tapi kalau misalnya lu jualannya malah menengah ke atas, kayak kita aja lah, coba kalau yang belanja, ya nggak tahu mungkin kalau cowok ya, kalau kita cewek-cewek, gue sih tipenya masih begitu sih, beda 5.000 juga bisa pindah toko sebelah gitu kan. Dan itu emang bener banget. Jadi gue makin kesini juga memang ngeliat orang yang kalau memang dia apalagi dia dapat duitnya tuh susah, menurut gue tuh masih menempel banget di gue, dimana kalau gue bisa earn money dan earn money-nya itu memang gue bersusah payah, pasti ketika gue keluarin juga gue akan mikir gitu loh. Ya kan, kecuali nih yang memang ya gue nggak tahu ya di luar sana yang misalnya mungkin dapat uangnya gampang ya dia keluarnya juga gampang. Gitu, berarti poinnya tuh ketika income masuk itu memang ada, wajar lah kalau misalnya kita mikirnya pengen self reward. Tapi ternyata semakin besar kekayaan orang itu karena juga udah ngerasain nyari duit susah gitu. Sehingga kalau misalkan belanja tuh jadi lebih mindful. Benar-benar dia mikir ini butuh atau enggak. Jadi gitu kalau misalkan teman-teman nih kayak nggak apa, gue udah capek kerja, lu udah capek apa gitu, lu capek Haritanu gitu yang bisa bikin tower siaran gitu. Enggak, belum. Jadi maksud gue sebelum sampai di level itu, menurut gue ya wajar kalau ya survival boleh lah, tapi jangan terlalu lost doll dikontrol juga. lah ya, dikontrol. Iya benar-benar itu penting banget sih. Tetap bagaimanapun ngontrol kita punya pikiran gitu ya. Makanya jangan dulu ya, gue inget banget tuh yang kalau lihat marketplace gitu-gitu kan, teman gue bilang ini, gila gue punya isi bisa sampai 99, lu punya nggak ada. Tapi ternyata saya sekarang menuju ke sana karena kenapa? Kalau gue itu lebih kayak oke, hari ini gue centang dapat diskon di harga berapa, kalau nggak harga segitu gue nggak beli gitu, karena benar-benar kita ngerasa cari duitnya susah gitu lah ya game ya. Iya, itu gue baru benar-benar nyadarnya persegi yang itu, yang persegi dulu bokap gue ngomong, lu kalau jualannya ya kalau yang income-nya ya tadi, income dan expense-nya itu gapnya nggak lumayan dekat, mereka malah nggak terlalu pusing gitu loh, karena mereka nggak punya other option. Tapi kalau orang yang makin tinggi income-nya, dia malah benar-benar bisa mikir ke depan panjang gitu loh. Itu pengaruh banget sih game sebenarnya menurut gue ya jadinya ya. Iya benar. Iya, mindful banget deh jadinya. Coba
mau beli apa abis ini game nggak? Ke Gias sih deket sini Oh kan. iya sih ya. Gawat. Iya makanya itu Nah, aja belum lihat beli. aja Lihat buat aja. dia tahu lah target tabungan sampai berapa. Oh gitu ya. Gitu, ya belum tentu beli. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin ya, emang ada perkembangan income, terus cara nabung, tapi konsep lah ya. Nah, tapi kalau mau lebih konkret lagi, kira-kira gimana sih caranya kita tahu kita tuh ada di stage finansial yang kayak gimana, aman atau enggak, udah cukup atau harus terus nambahin income terus, itu gimana kira-kira caranya untuk tahu bahwa kita itu di posisi yang baik atau enggak? Coba Levi dulu aja. Gue bantuin ya. Iya. Gue pernah belajar CFP juga ya. Nah kalau gue sih karena memang gue udah pernah belajar, jadi mungkin agak sedikit teori-teori dikit lah ya. Jadi kalau di CFP tuh udah ada tuh detail sebenarnya untuk ngecek lu tuh financially itu gimana. Nah kalau kita tuh sering ngomongnya istilahnya keren banget nih, financial health check up. Yeah. Jadi nggak cuma MCU doang kayak ke lab nggak, tapi financial health check up tuh lumayan lengkap. Jadi bener-bener dicek income berapa, aset berapa. Terus kan kalau di dunia finansial itu tuh kalau kalian belum pernah denger ya, ada namanya aset liquid dan non liquid. Nah itu tuh memang harus sesuai dengan komposisi. Nah gue nggak akan ngomongin in detail angkanya. Contoh gini, misalnya kalian tuh punya tabungan banyak banget, let's say bermiliar-miliar. Nah itu juga nggak boleh. Kalau dari konsep CFP atau financial planning itu salah, karena sebenarnya si miliar itu kalau diubah menjadi non liquid itu akan berlipat ganda lebih banyak. Nah konsepnya sebenarnya seperti itulah. Cuman di sini mungkin gue akan sharing dikit dulu. Jadi kan kita tuh kalau kerja mungkin kan sebagian besar dari kita ada yang bisa saving, ada yang enggak. Nah misalnya kategori pertama, ketika kalian tuh belum ada saving, berarti harus dicek sebenarnya problemnya di mana, income-nya kurang gede, expense-nya kegedean, atau sebenarnya cuma manage-nya aja. Nah penting banget dana darurat yang kayak Gema bilang. Pokoknya dimanapun tahapnya kalian tuh harus punya dana darurat 3-6 bulan lah income. Itu at least. Tapi kalau udah berkeluarga malah tuh lebih tinggi, 6-12 bulan. Jadi nah itu harus dihitung dan itu harus ready. Fokus banget di situ. Nah abis itu banyak banget step-stepnya. Abis itu kalau di financial planning ya, jadi kalian abis itu harus ada risk management, which is insurance. Itu udah fix banget, no debate, wajib. Abis itu kalian baru mulai mikirin pensiun, retirement. Nah kalau retirement sih konsepnya sama sih. Nah kan kalau ngomongin pensiun nih, nggak tahu nih kalian tuh umur berapa? Mungkin 30 sih, 20 masih kejauhan lah. Tapi sebenarnya 17. Oh 17. Aku 15 Kak. Nah cuman siap-siap aja. Jadi kalau secara teori sebenarnya yang namanya pensiun itu kalian harus siapin mulai dari umur 40. Wow, sebentar lagi nggak sih? Sebentar lagi nggak sih? Enggak dong, aku masih Ih, 23 masih lama. lagi. Masih 25 tahun lagi. Nah ya itu, jadi kalau ngomongin banyak sih ya pensiun itu tuh gue sih udah mau ya 40 walaupun belum. Cuman itu tuh Tua harus ya dia ya game ya. Enggak ya. sebenarnya nyiapinnya gampang sih, nggak usah ribet-ribet lah. Tapi sisain 20% from whatever you earn now setiap bulan, masukin aja ke kantong pensiun. Nah itu nanti kegulung terus kan. By the time pensiun ya itu udah banyak. Paling itu sih, sama terakhir paling kalau di CFP ya kalian tuh harus nyiapin yang namanya estate planning. Estate planning tuh gimana caranya aset-aset yang udah dipunya kan nantinya harus berpindah kan. Nah Yeah. itu harus dipikirin matang-matang. Kenapa? Pajak guys. Pajak itu tuh jangan sampai ngegrogotin aset. Nah itu harus ada tekniknya. Nah itu mungkin ya nanti kalau kalian tertarik ya kalian harus join LF untuk belajar atau ambil kelas di luar. Cuman salah satu solusinya juga apa? Life insurance. Iya, Nah itu benar. buat kalian yang belum punya, mau single, mau udah punya keluarga, itu tuh harus punya, no debate. Kita punya produk bagus banget, itu nanti boleh reach out juga kalau kalian penasaran. Kalau menurut gue itu aja sih dari CFP Jadi ya. pendekatannya lebih ke urutan teori piramida keuangan ya. Kalau Betul. yang Levi bilang barusan, ada dana darurat, terus asuransi dulu, baru investasi, Ya, terus investasi. pensiun sama Estate. perencanaan warisan ya gitu. Nah kalau mulai aja dari yang paling bawah udah cukup, nah baru move on ke tahap berikutnya gitu kan. Betul. Benar. Itu pasti bisa ketaker tuh kira-kira kondisinya aman atau enggak. Tapi secara teknikal sebenarnya ada juga ya ukuran di mana kita bisa tahu keuangan kita baik apa enggak
gitu. Yang gue tahu ada hitungan 30%. Yes, Yes. gitu. Debt ratio, jadi Iya. rasio hutang. Nah, buat teman-teman kan banyak nih pasti ya yang ngambil cicilan ini, cicilan itu segala macem. Kalau nilainya, kalau buat gue ya ukuran paling gampang tuh itu aja. Lebih dari 30% semua cicilan lo itu dibandingkan dengan income either bulanan atau tahunan, terserah nih ngitungnya harus sama-sama satuannya Iya, ya, mau benar. bulanan-bulanan, tahunan-tahunan. Kalau sampai 30% lebih berarti nggak aman guys, gitu. Jadi ya mesti fokus ke beresin utang dulu lah ya. Hati-hati nih, utang tuh nggak cuma kayak KPR ya, yang jadi musuh zaman sekarang apa? Menurut gue Pay later. bener, menurut gue kalau misalkan ya sorry ya, tapi buat gue kayak misalkan baik lagi karena gue kan lebih pro ke yang misalnya cicil rumah gitu ya. Menurut gue kalau lu memang ngutangnya ke rumah dan memang udah jelas angkanya masih oke daripada yang sekarang pay later, pinjol, terus 30% tuh sih gila banget, tuh gede banget loh. Jadi kalau boleh ngomong di dulu 21 juta itu gede banget dan itu bahkan lebih dari 30%. Karena gue ingat banget dengerin nih sih. Salah guys, jangan diikutin. Jangan diikutin. Gue tahu banget namanya si FP itu. Jadi, pas lagi ngomong 30%, gue langsung ngitung kan. Gue bilang anjir, gue bilang lebih dari 30% gitu kan. Tapi Berarti, baik lagi, gue dulu bilang sama ya pacar gue yang sekarang suami gue adalah ya kita masih single, belum ada tanggungan, ya makanya kita masih bisa ikat perut. Yang lain-lainnya kita cut gitu loh. Tapi kalau misalkan dengan udah berkeluarga apa segala itu berasa banget, makanya selama kalian emang masih belum ada tanggungan apa gimana, segeralah beneran loh. Itu segera penting apa banget. punya tanggungan? Enggak dong, segeralah bener-bener ya gimana caranya kalian bisa ada invest sesuatu lah yang memang nanti kelihatan. Jangan yang masih muda punya penghasilan terus kalian hambur-hamburin gitu loh. Itu menurut gue salah banget sih. Bener-bener loh, apalagi dengan yang sekarang kan boleh dibilang nih yang lagi heboh-heboh pedal lah, pickle lah gitu. Itu kan semua duit semua tuh. Beli raket aja nggak murah, terus kalian malah hambur-hamburinnya ke sana gitu kan. Menurut gue kayak gila, lo orang bukannya beli yang penting gitu lah, tapi malah belinya yang kayak begitu-begituan, malah lari ke situ kan sayang banget gitu ya. Iya. Bener loh. Dulu sih gue mikirnya gitu karena gue denger tuh game. Gue dulu kalau lagi mau ke kantor dulu, gue pernah jadi auditor gitu kan, jadi di jalan nih mau kayak ini. Oh gue denger 30%, bener-bener gue langsung ngitung loh. Gila 30%, oh ya gue punya cicilan berapa gitu kan. Karena dibalik itu juga dulu ketika gue cuman gaji dari audit dan lembur-lembur segala itu 30%, itu kecil banget kalau mau nyicil mau apa gitu. Jadi udah bener pasti harus ada join allies. Karena menurut gue ya itu penghasilan yang bisa, yang balik lagi tadi kita kan butuh yang penghasilan bercabang itu ya, nggak bisa cuma dari satu sumber itu sih. Tapi bagus ya, podcast ini tuh ada contoh buruk, contoh konservatif, sama ibu Contoh pengajar yang si secara Evi. teori. Gitu. Jadi semuanya ada. Nah, Bener. enak banget kan di komunitas ini tuh semua contoh ada. Lu bisa belajarin tuh dari yang salah sampai yang bener. Bener. Dari tadi kan kita udah ngobrol banyak nih ya, konsep-konsep apa segala macam. Tapi sekarang konkretnya deh, kalau misalkan lu berdua dapet income ditransfer nih, komisi atau gaji, itu kira-kira apa yang akan lo lakukan pertama kali? Bayar biaya dulu dong, ya tetap dibayar-bayarin dulu. Oh, biaya wajib. Iya dong. Sekolah anak gitu ya. Iya, sekolah anak, listrik, bla, 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 iya. internet, semua kan. Iya. Ibu-ibu keluar semua ya. Iya dong, bener. Itu sih kalau gua. Sama, lu juga, Lep? Sama, jadi pasti bayar-bayaran dulu, apalagi gede-gede tuh kan, Iya. asuransi, gitu-gitu kan, Iya. gede semua kan. Nah itu beresin dulu, abis itu nah tadi yang gue sempet bilang, gue tuh punya kantong-kantong gitu Gam. Kalau gue pakai brand apa gitu ya, ada banyak. Jadi tuh langsung gue split. Kalau gue udah ada retirement, udah mulai nih retirement. Jadi gue langsung 20% tuh langsung auto debit masuk ke situ. Iya. Terus ada cicilan apa, gue masuk ke situ. Jadi gue kayak gitu sih. Jadi otomatis nanti sisa saldo itu adalah yang bisa gue pakai hura-hura. Bener. Sama sih, gue juga ya. Tiap dapat income itu yang gue lakukan tuh bayar tagihan kartu kredit dulu. Karena semua expenses gue kayak 90% tuh semua pakai kartu kredit guys. Gue nggak pernah, hampir nggak pernah pegang duit cash lagi sekarang. Yes. QRIS juga agak jarang, gue kurangin kalau bisa pakai kartu kredit, gue pakai kartu kredit. Kumpulin apa? Kumpulin Miles. miles ya. Sama yang kedua juga biar kecatat juga. Jadi gue juga males nyatet guys. Emang nih banyak financial planner bilang lu harus catat pengeluaran lu segala Iya, macam. capek banget. Menurut gue kayaknya Parkiran 2000, iya. Tapi kemarin ya gue sempet nonton itu ada loh yang benar-benar begitu, dan katanya kalau kita bisa laksanakan itu oke banget. ya memang, tapi siapa gue tanya yang istiqomah ngejalanin itu dalam 1 bulan? Gue rasa 1 bulan aja beres, habis itu nggak lagi. Karena gue pernah melakukannya guys.
guys. Jadi emang gue nyatet nih, tapi nggak sabar. Abis itu 1 bulan beres, oh udah tahu nih Excel kayak gini. Abis itu gue nggak lakuin lagi. Iya kan, males Iya, lah, banyak perintilan males. banget. Memang benar teorinya gitu. Kalau bisa bagus, tapi kalau enggak bisa pakai QRIS aja lah gitu, atau kartu kredit Ya. kayak gue. Nah, tiap gue dapet income pasti gue bayar dulu tuh si kartu kredit, karena semua tagihan-tagihan juga udah gue satuin ke situ kan. Baru abis itu gue nggak duluin. Emang mungkin gue ada pengen sepatu, pengen apa segala macam, tapi itu ntar terakhir banget, karena setelah gue bayar, gue langsung masukin ke RDN. Wih, Gila. RDN itu akun buat investasi guys. Jadi gue yang penting tuh duit gue keparkir dulu, jadi nggak bisa gue touch nih gitu. Ya gue tahu gue anaknya boros, gue udah mengalami keborosan itu. Kalau mau lihat konten gue beli 20 sepatu pernah. Sumpah. Sebulan? Nggak, dalam waktu 2 tahun. Oh ya. Tapi kayak 20 sepatu, kaki gue cuma 2. Iya. Nah, gara-gara itulah gue ya ketampar lah, kayak kok teman-teman gue bisa nabung sama pandemi, gue kagak. Ya iyalah beli sepatu mulu. Nah, akhirnya mulai sejak saat itulah guys, jadi gue nggak pernah lagi ngeduluin apa yang gue pengenin gitu. Jadi Setuju. ya sama sih sebenarnya, mirip-mirip ya. Lu Ya. semua bayar wajib dulu, baru parkirin deh tuh ke investasi atau rekening yang udah pasti peruntukannya. Baru deh yang keinginan terakhir gitu. Nah ini kan sebenarnya kalian juga mestinya tahu dong ya konsep ini kan benar-benar literasinya udah dapat sebenarnya, cuman tinggal action, abis action dibikin habit. Nah itu yang Yes. susah. Benar. Karena begitu action terus kalian nggak bikin habit ya gagal lagi. Iya, gitu. Kalau habit 21 hari, kalau bulanan kayak gini berarti 21 bulan gitu. Kita lakuin terus ya. Biar nggak lupa ya. Boleh. 2 tahun ya, biar jadi nempok di kita ya. Nah mungkin sebagai penutup lah ya, kira-kira lo ada advice apa nih terakhir buat temen-temen yang hari ini nonton podcast kita? Ya, mau seberapa besar pun penghasilan lu, kalau lu keluarnya juga gede sama gedenya digede-gedein mulu, ya nggak akan ada habisnya. Jadi Iya. ya susah juga ya, gimana ya. Pokoknya buat gue memang bagaimanapun, pokoknya benar-benar pesan gue adalah buat yang masih single, sebisa mungkin ikat perut dari kalian muda, karena nanti kalau udah punya anak boro-boro ikat perut, nggak mungkin anak kita ikat perutnya kan. Masa, aduh jangan masuk SD dulu, papa belum punya duit, kan nggak mungkin ya. Jadi makanya sebisa mungkin pas kita memang belum ada tanggungan, ya kitanya ikat perut gitu. Karena nanti kita pada punya tanggungan, nggak mungkin kita ikat perut mereka. Udah Iya, gitu iya. aja sih kalau buat gua. Oke. Gimana Lev? Kalau gue mungkin lebih kayak teori kali ya. Jadi menurut gue sih sebenarnya ya kalian kalau mau wealth management itu tuh pertama harus tahu dulu wealth management tuh apa. Nah cuman kalau kalian nggak punya knowledge-nya, kalian harus ketemu profesional. Menurut gue udah end of debate lah, ketemu profesional terus konsul. Nah tapi kalau misalnya kalian Mahal tertarik, nggak kalau ketemu gituan? Iya mau dong, di Jakarta tuh mau tahu gua, karena kalau di luar negeri orang pada pakai memang loh. Iya banyak temen gue yang pakai, tapi di sama gue Indo aja. Oh gitu, gue ngambil sendiri juga. profesional kayak gitu tuh banyak harganya. Jadi maksudnya bener-bener variasi. Jadi kalian nanti tuh tinggal ceritain aja kondisi finansial gimana, nanti semua analisain. Komplit banget loh nanti reportnya tuh sebenarnya rasio keuangannya seperti apa, terus solusinya atau sarannya tuh apa tuh komplit sebenarnya. Nah itu startnya sebenarnya di bawah 1 juta juga banyak. Tapi kalau untuk beberapa orang yang experience-nya udah tinggi itu bisa sekitar 6 jutaan. Jadi baik lagi tergantung seberapa banyak yang mau kita kelola, kasih ke orang yang berapa harganya gitu ya Rin. Ya, masa orang suruh ngurus 1 triliun baru 1 juta kayak bikin tiket kunci. Iya bener ya, atau cuma 20 juta tuh suruh orang yang 6 juta gitu buat ngurusin ya. Nah kalau kalian jualan live itu banyak banget yang udah bisa ngelakuin ini. Gitu. Contohnya? Saya. Saya juga. Saya menyusul. Nah kalau kita udah punya aplikasinya juga, jadi tuh semua tinggal masuk aplikasi terus keluar reportnya dan kita bisa langsung ngasih saran. Nah jadi kalian coba ditimbang-timbang kira-kira buat apa sih kalian tuh belajar finansial. Jadi nggak cuma belajar, tapi kalian tuh juga harus bisa utilize sama in the end tadi ya, income juga penting untuk kalian naikin. Itu aja sih paling. Kalau gimana? Naikin income. Ya itu, tapi maksud gue nggak ada yang perlu ditambahin lagi lah. Semuanya tuh kalau orang ngomongin semua influencer keuangan ya, itu tuh nggak ada yang terlalu baru lah. Sebenarnya semua tuh udah wajar dan teman-teman udah tahu dari dulu diajarin jangan besar pasak daripada tiang, jangan Ya, udah tahu jangan lah. jangan itu udah tahu semua sebenarnya. Tinggal kemampuan kita untuk bisa ngerem, bisa memilih mana yang baik dan benar, mana yang keinginan sama kebutuhan. Benar. Itu gampang banget sebenarnya. Kalau nggak tahu ya benar tadi kata Levi, ketemu aja, nggak mahal kok.
Yes. Iya beneran nggak mahal. Iya. Maksudnya compare tuh kekayaan teman-teman pasti jauh lah. Mereka juga tahu cara ngecasnya gimana. Misalnya nentuin harganya gimana gitu. Nah teman-teman, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Jadi kesimpulannya, uang itu jujur. Dia tuh mencerminkan keputusan kita, bukan sekedar pendapatan kita doang. Dan kalau lu dengerin episode ini sampai akhir, selamat karena lu udah satu langkah lebih dewasa secara finansial. Nah itu dia hari ini sharing dari Alive Partners untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa teman Alive. Bye. Bye.